Tidaklah seorang mukmin itu menimpa min nasobin wala wasobin, yaitu ditimpa kepayahan, ya, penyakit, wala wasobin, dan juga kesusahan serta kesedihan, wala hazanin, hatta syauka, bahkan saat duri yang menusuk ke tubuh kita, nginjak duri, ya, atau kita sedang mau menjahit terus ketusuk jarum, ya, yang mengenai badan kita, apa itu? Illa kafarallahu bihi min khatayahu, kecuali Allah tutupi, Allah hapus dengan musibah itu kesalahan-kesalahannya. Tuh. Jadi musibah apapun yang menimpa kepada kita, ditimpa kepayahan, kesulitan. Nasob itu kepayahan, kesulitan, ya. Beras habis gitu kan, ya, anak mau sekolah sepatunya udah sobek, mana bayaran, aduh puyeng, ya kan. Terus penyakit apa? Bisa pusing, ya kan, kadang sakit, batuk, pilek, sakit gigi, apapun yang menimpa kepada kita. Terus kesusahan, susah yang ini yang bersifat yang ada di hati, fisiknya mah nggak apa-apa, tapi kayaknya lagi ada masalah, ya kan. Orang mah nggak tahu fisiknya sehat, tapi kadang-kadang sering ngelamun, ternyata itu dia pikirannya sedang dalam kesusahan, ya kan. Banyak kan sekarang orang-orang yang ngambil yang gampang banget melalui HP, minjem duit, ya kan, tinggal upload KTP, cair, ya, cair 10 juta, ada yang 5 juta, 10 juta, ujung-ujungnya nggak bayar, nyangkut, tambah, ya kan. Itu bunganya tambah terus, tambah gede, akhirnya minjem lagi buat nutupin, dia kan nggak selesai-selesai, akhirnya 60 juta, bengong dia, ya kan. Bahkan ada yang bunuh diri, mati itu di kamar, begitu dicek di HP-nya ternyata tagihannya mencapai 130 juta tagihan. Gampang menerima duitnya, cuma KTP doang, Bu. Ajukan 10 juta cair, asal ada nomor rekeningnya, itu sekarang mah, ya. Tapi itu banyak orang yang stres, ya, orang yang memang ujung-ujungnya bunuh diri karena gampang pinjaman online, pinjol, ya, pinjaman online gampang. Tapi sekali lagi itu berbahaya kalau kita nggak punya penghasilan tetap, jangan dah, ya. Kita nggak punya penghasilan tetap, buat makan aja susah. Kita minjem duit online itu buat makan, lah mau bayar pakai apa? Jangan nekat, kan gitu, ya. Kalau kita sudah ada tulisan, saya ini gaji segini nih, gitu kan, ya. Wah, bisalah saya ambil separuhnya buat bayar, kan gitu. Silahkan. Tapi kalau bisa yang syariah, jangan yang konvensional, yang bukan syariah, bunganya cukup tinggi, bertambah terus, kalau nggak dibayar bertambah terus, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, Bu, ya. Nah, ini berbahaya, kesusahan tuh. Atau sekalipun duri yang menusuk di kaki kita, apa aja. Ada yang kejatuhan, dulu teman kita banyak jatuh dari pohon, ada juga yang kejatuhan duren kan banyak durinya, ya. Ada tuh, ya, kejatuhan duren, atau di sini ketusuk gigi, nginjek paku, kan itu, ya. Di sini mah duri. Nah, di sini kan banyak juga orang nginjek paku sampai infeksi, kan. Apa tuh? Itu merupakan satu musibah dari Allah. Tapi apa balasan Allah? Allah tutupi kesalahan-kesalahannya. Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Ya, kafarallah. Kafir, orang kafir. Kafaro yakfuru. Kafaro yukaffiru. Ini ada syidahnya, menutupi. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup, ya, tertutup imannya. Jadi kalau ditutupi ini istilahnya dosa mah ada, kesalahan mah ada, tapi ditutupi kelihatan nggak? Enggak. Jadi membuktikan bahwa catatan kesalahan manusia itu tetap ada catatannya, tapi ditutupi, nggak kelihatan itu ibaratnya. Jadi bukan diampuni, ditutupi. Kalau ditutupi satu saat itu bisa dibuka lagi, gitu, ya. Nah, bisa dibuka lagi itu catatannya, nggak bakalan hilang. Nah, itu
Salah satunya. Jadi tidak ada yang rugi bagi seorang muslim yang menimpa kepada muslim apapun bentuknya, musibah tangan, ya, keseset tuh. Kan sering orang ya, musibah apa aja itu sebenarnya merupakan sedang diuji oleh Allah dan itu merupakan sedang diampuni, sedang ditutupi kesalahannya, termasuk kesedihan. Oke, kembali ke masalah ini mukmin, bahwa musibah bagi manusia yang hidup itu memang sekali lagi saya jelaskan memang tempatnya. Awas nih. Di dunia ini tempatnya ujian. Ya. Kalau kita nggak mau ujian jangan di dunia. Ya kan? Mati selesai kan? Iya, kalau ada tangga kita ngeluh, ya Allah, saya mau banyak banget ya ujiannya, yang mana duit hilang, suami ngambek mulu, ya kan, anak nakal, kan gitu ya. Udah berat banget saya ujiannya. Iya ujian. Gimana sih supaya nggak apa? Supaya nggak ada ujian gitu enak tenang. Ya Bu, kalau ibu nggak mau ujian, mendingan mati, kan gitu ya. Beres Bu, nggak ada ujian. Kenapa? Ibu kalau memang ngeluh masalah ujian salah, ya, salah hidup ibu, ya. Jangan di dunia hidupnya kalau nggak mau ujian. Artinya apa? Bahwa dunia ini tempatnya ujian. Begitu. Baru kita itu tidak akan pernah menyalahkan orang. Memang tempatnya begitu, ya. Tempatnya itu tempat ujian. Nah, orang yang ujian itu nanti ada peringkatnya tuh. Dia akan dapat hasil, dia akan dapat nilai, kan gitu ya. Kalau dia bisa bertahan, dia bersabar, tetap istiqomah, menjalankan perintah Allah dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesusahan, tapi dia tidak pernah tinggal tetap rukuk dan sujud kepada Allah, lulus, ya, nilainya tinggi, kan gitu ya. Tuh. Tapi kalau misalnya tidak lulus, Allah cuma kasih sakit kepala aja, puyeng aja, udah kagak sholat, kan gitu ya. Stres dikit, udah, pokoknya kalah dah. Tetap kalau sudah waktunya Allah sembuhkan juga, Allah sembuhkan juga. Nah, tapi nilainya nol karena dia merintih, karena dia merata, berarti dia tidak bersabar. Satu itu yang menurut kita ujian. Hakikat ujian Allah itu tidak hanya yang menurut kita nggak enak. Ujian itu banyak, termasuk pangkat, jabatan, rezeki. Itu sebenarnya ujian. Materinya itu materinya. Kita dikasih kemudahan oleh Allah, rezekinya ada, ya kan? Makan semuanya apa ada. Itu diuji oleh Allah. Coba nih, hambaku saya kasih ujian nih, kasih duit biar banyak ya, dikasih kemudahan, dikasih keenakan. Coba dia ini bersyukur apa enggak? Dia zakat apa enggak? Tetangganya tuh ada yang duafa, ada yang kekurangan, dia peduli apa enggak? Ya kan? Itu juga hakikatnya ujian. Sama. Kita kan menganggap ujian kan selama ini kan yang enggak enak, kan gitu ya. Wah, hakikatnya enggak begitu. Kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Yang lain, maaf, Umar bin Khattab. Yang lain pada senang-senang, ya kan, diangkatlah seorang khalifah Umar bin Khattab, kan, seorang yang gagah perkasa, galak, tegas tuh. Yang lain pada senang-senang, ya kan. Umar bin Khattab malah dia nangis, sedih kan. Ditanya kenapa? Ente kan jadi khalifah, jadi pimpinan, ya. Mestinya senang dong, bangga, syukur kepada Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, memang kenyataannya secara lahir memang kita naik jabatan, naik pangkat mestinya bersyukur. Tapi saya takut dengan pangkat dan jabatan ini, orang takut kepada saya sehingga dia tidak ada satupun yang berani ngingetin saya. Itu yang saya khawatirkan. Karena saya dianggap tegas, saya pimpinan sebagai khalifah, nanti orang segan ngingetin saya, ya kan? Dan saya kalau melakukan kesalahan gak ada yang ngingetin. Tuh. Akhirnya berdiri seorang sahabat, saya akan mengingatkannya. Saat Anda Khalifah Umar belok sedikit, maka saya yang akan meluruskan dengan pedangku, kata sahabatnya kan. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Disambut oleh Sayyidina Umar dan dia bersyukur kepada Allah masih ada orang yang mau mengingatkan. Tuh, jadi itu juga sama.
Ujian juga kalau kita kan, ya kan, tasakuran, ya kan, boleh, bukan nggak boleh, ya. Itu bagian daripada karunia Allah, boleh, ya. Tasakuran itu dalam rangka ini boleh. Tapi yang perlu diingat bahwa semua pemberian itu ujian, tapi materinya materi yang lain, materi yang kenikmatan, gitu ya. Materi kenikmatan materinya, tapi tetap tuh judulnya ujian. Judulnya ujian juga sama, diuji. Ah, begitu. Ya. Hmm. Hmm. Iya. Tenang. Boleh. Iya. Hmm. Iya. Betul ya. Iya. Apakah ada dasarnya? Satu, Imam Abu Hanifah datang ke Masjid Nabawi. Dia mengusap mimbar yang dulu dipakai Nabi, mengusap tempat mimbarnya itu, tapak kakinya, dia usapkan di mukanya. Fakobbalahu. Kenapa sih kok bekasnya? Dia mengharapkan keberkahan dari asarus solih, asar bekas orang-orang yang solih. Tempat ya, itu tempatnya aja tuh. Satu itu. Yang kedua, juga misalnya Asma binti Abi Bakrin Siddiq menyimpan girbah. Girbah itu tempat minum Nabi yang terbuat dari kulit kambing. Ya. Menyimpan girbah itu, dan saat anaknya sakit, nah girbah ini dia pakai dan diminumkan airnya, ya, dan dia dalam keadaan panas jadi sembuh. Artinya apa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kenapa mesti pakai girbah itu tempat minum Nabi? Kan gitu ya? Pertanyaannya kenapa mesti pakai itu? Itu bagian daripada asar, ya. Mengharapkan, bukan Nabi yang menyembuhkan. Bukan karena gelasnya yang menyembuhkan, bukan Allah, gitu ya. Nah, itu perlu dipahami juga bedanya tuh. Terus apalagi? Nih, banyak kalau orang yang banyak ilmu tentang begitu. Nabiullah Yakub itu kan buta, ya, buta. Apa yang terjadi saat dia saudaranya datang kepada Nabiullah Yusuf, sudah dia diangkat menjadi seorang pejabat, bawa nih pakaian ini kasih ke orang tua saya yang bernama Yakub. Bisa melihat langsung, ya, bisa melihat. Kenapa sih kok pakai segala pakaian? Kenapa nggak langsung Allah aja, ya kan? Berdoa aja kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan jadi melek. Kenapa mesti pakai baju itu? Kan gitu ya? Tuh, itu membuktikan bahwa betul Allah, tapi kenapa mesti pakai media, pakai alat lain gitu kan? Tuh. Ada lagi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid nih setengah mati nyariin songkoknya. Songkok ya. Hilang, mana songkok saya kan gitu. Ditanya, dikasih tahu sama sahabatnya, ngapain sih yang punya nyari songkok? Songkok banyak di pasar no, kan? Apa kata Khalid bin Walid? Bukan masalah songkoknya. Di songkok itu ada rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mahal, bukan songkoknya, tapi ada rambut Nabi di situ. Ya kan? Kenapa mesti pakai begitu kan? Itu ini nggak pernah dijelaskan, tapi dalam sejarah itu ada. Nah, sama juga kita datang kepada guru, kan gitu ya. Bukan kita minta sama guru, ya kan? Yang menyembuhkan, yang memberikan persoalan, menuntaskan persoalan, membuat ketenangan, Allah semua. Allah, ya Allah nih anak saya sakit guru, kan itu ya. Panas banget. Tolong minta doanya, minta air ini, tolong didoain supaya sembuh. Kenapa mesti ke guru, kan gitu ya? Allah, tapi itu bagian daripada mohon doa kepada orang. Sekarang Nabi udah nggak ada. Al ulama warasatul anbiya. Ulama bagian pewaris daripada
Nabi, bukan musyrik. Tetap kita kepada Allah, ya. Jangan salah. Kepada Allah. Walaupun kita nggak pakai guru, kalau kita yakin sama obatnya, musyrik sama. Kalau nggak ada bodrek, dah waduh, mati gua dah ya kan. Bodrek itu obat, itu nggak boleh. Alhamdulillah ya. Ini minum bodrek doang nih. Alhamdulillah Allah bisa sembuhkan. Ini penyakitku yang saya hilang. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Jangan kepada selain Allah. Itu. Jadi pakai media ya. Jadi itulah bagian daripada wasilah. Ini kalau wasilah itu pelantaran gitu ya. Gimana sih supaya cepat dipahami wasilah itu? Nih begini. Misalnya ada orang ngebel ke saya gitu kan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Pak Sujaya. Oh iya. Oh Pak Ustadz biasanya bisa datang nggak ke rumah? Misalnya telepon dari kampung gitu ya. Ada acara ini nih tasyakuran ke rumah. Kata saya, waduh nggak bisa saya kan. Ada acara ini banget kan gitu ya. Akhirnya ada yang ngebel lagi kan. Harinya hari itu juga. Orangnya beda di jam-jam yang sama juga kan gitu ya. Akhirnya ngebel lagi datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Cilegon misalnya kan. Ini ada acara Pak Ustadz bisa datang nggak? Pak Ustadz kenal nggak Kiai Junaidi Aziz? Oh itu guru saya kan. Oh bisa datang nggak? Saya ini kenal dengan Kiai Junaidi Aziz. Disuruh dia kan. Gitu. Menyebut nama Kiai Junaidi misalnya kan. Dan itu guru kita. Bisa nggak kira-kira Ustadz? Bisa kan gitu ya. Kenapa bisa? Dia nyebutin itu, ya kan? Wah, nggak enak ini kan? Jadi menyebut orang yang sudah saya kenal, gitu ya, orang yang memang berpengaruh, sehingga saya bilang bisa. Beda kan ya? Orang yang cuma ngebel hanya kenal begitu-gitu aja dengan orang yang ngebel tapi dia ngunjukin orang yang saya kenal gitu, ya, itu beda. Sama kepada Allah juga begitu. Pakai wasilah kepada Nabi Muhammad kan gitu. Doa kalau nggak ada sholawat ya tertolak. Nabi Allah Adam sendiri saat berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa tertua itu. Rabbana dzalamna itu. Tapi setelah doa itu, bahkan sebelum doa itu ada tambahan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Allah, ya Adam, wahai Adam, kenapa kau tambahin doa pakai itu? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Gitu ya. Ya Allah, saya minta dengan hak Muhammad. Kan itu. Kenapa kau tambah itu? Apa kata Nabi Allah Adam? Lamma khalaqtani, saat engkau menciptakan aku, wa nafakhta ruhi, dan kau tiupkan ruh kepadaku, ya. Baru falamma rafa'tu ra'si, saat saya mengangkat kepalaku, sudah masuk ruh itu, saya melihat di tiang arsy itu nama Allah, di sampingnya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya saat diciptakan dan dimasuki ruh, lalu saya bangkit, saya lihat di tiang arsy itu nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Saya nggak pernah tahu tuh Muhammad itu siapa, tapi yang jelas tidak mungkin orang sembarangan ya akan disandingkan dengan nama Allah. Itu alasannya. Jadi kan Nabi Muhammad belum diciptakan ya, Adam manusia pertama, ya kan? Tapi namanya sudah ada dan dia memakai bihaqqi Muhammadin dengan doa itu. Nabiullah Adam aja pakai wasilah kan gitu ya. Nah, kita juga dalam berdoa begitu ya. Walaupun doanya pakai bahasa Indonesia, tapi paling tidak alhamdulillah terus sholawat. Ya. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Baru berdoa tuh mau pakai bahasa apa itu terserah. Yang enggak boleh ditinggal itu puji sama sholawat. Baru terakhirnya juga sama ditutup lagi dengan sholawat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Gitu. Jadi itu adalah bagian daripada tawassul. Jadi tidak apa-apa, enggak musyrik. Sekali lagi kita jangan yakin dengan airnya ya, tapi kita yakin kepada
Allah, tapi kita hanya doa yang dibacakan di dalam air itu. Ya. Sahabat dulu pernah, orang kan ada mungkin kalau orang itu benar-benar sahabat kan berarti kan dia ini pernah ketemu Nabi kan. Adalah itu sahabat yang dikenal dalam suatu penduduk, ada orang gila ya. Akhirnya ada orang yang minta, "Wahai, engkau kan sahabat Nabi, ya kan? Pernah ketemu dengan Nabi, sholat bersama Nabi, bersalaman dengan Nabi. Coba doain nih orang nih supaya sembuh." Orang gila ya. Orang gila minta didoain nih. Akhirnya kata sahabat ini, dia juga paham, nih gimana? Saya nggak pernah Nabi ngajarin beginian kan? Nabi nggak pernah ngajarin. Akhirnya dia inisiatif, dia dengan memedia air, dia bacain doa apa yang dia paham, apa dia mampu, ditiupkan di air ini setelah baca doa, lalu disiramkan kepada orang gila ini, sembuh. Yang gilanya sembuh, padahal tidak pernah diajari oleh Nabi. Nah, itu juga bagian daripada meminta doa, begitu ya. Paham ya? Oke, iya. Satu hadis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga mohon komennya jika terdapat kesalahan-kesalahan untuk dijadikan perbaikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.